Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Saya yakin dan percaya semua kita di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Karena itu sebelum kita melakukan tugas-tugas dan segala aktivitas dalam satu hari ini, mari berikan waktu kita sejenak untuk mendengar firman Tuhan untuk kita di hari ini. Firman Tuhan bagi kita di hari ini tertulis di dalam kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 2. Beginilah firman-Nya. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-28 di bulan Juli ini. Dan tinggal hitungan beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Artinya bahwa kehidupan ini sepertinya singkat. Baru beberapa hari yang lalu rasanya kita memasuki bulan Juli, tetapi saat ini kita sudah hampir di ujung bulan Juli. Apa yang mau dikatakan dalam hal ini? Yang mau dikatakan bahwa hidup kita ini adalah singkat. Karena itu dalam hidup yang singkat ini sangat penting bagi kita untuk tidak membuang-buang kesempatan. Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, mari kita melakukan apa yang Tuhan firmankan bagi kita. Pengkhotbah mengerti akan hal ini. Karena itu ia mengajak kita untuk benar-benar hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki, yaitu hidup dengan berani melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di hari Minggu yang lalu kita baru mendengar firman Tuhan yang mengatakan kasih adalah perintah baru. Adalah sia-sia orang Kristen berkata memiliki kasih namun tidak dibuktikan dengan tindakan yang nyata. Oleh karena itu Paulus mengatakan orang yang seperti ini sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sebagaimana dia katakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 1. Karena itu kasih itu memberi. Sebagaimana di dalam ungkapan orang bijak, hidup kita akan selalu bermakna jika kita selalu rela dan mau memberi. Karena kekristenan adalah kasih, maka setiap orang percaya harus mau memberi, menabur, bukan menerima saja. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebagaimana dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Memberi sama seperti orang yang sedang menabur. Untuk dapat memberi atau menabur, sudah pasti kita membutuhkan benih. Untuk itu Tuhan tahu. Karena itu Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu di dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Dengan kata lain, Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan agar kita dapat memberi dan menabur. Benih yang telah disediakan oleh Tuhan, maka dari pihak kita hanya diperlukan kemauan dan kerelaan memberi atau menabur benih tersebut. Jadi tidak ada alasan bagi kita, saudara-saudari, untuk tidak memberi atau menabur.
Kita harus mau mendukung pekerjaan Tuhan di muka bumi ini ataupun menolong sesama. Itu sebabnya dikatakan di dalam firman Tuhan, Dia menyarankan kita, Dia mengatakan kepada kita supaya berikan bahagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, malapetaka apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita hari ini, esok, dan akan datang. Saudara-saudari, saat ini di masa-masa pandemi COVID-19, banyak orang menunda-nunda waktu untuk memberi atau menabur. Padahal benih sudah Tuhan beri. Ada pula orang yang memberi tetapi bertendensi bisnis, yaitu memberi dengan harapan mendapatkan keuntungan yang berlipat dari setiap pemberian yang dia berikan. Bukankah tindakan ini tidak ubahnya seperti seorang investor yang sedang menanamkan modalnya, yang berharap mendapatkan keuntungan dari saham yang dia tanam? Mereka seperti ini menjadikan Tuhan hanya sebagai sarana untuk berinvestasi, tidak lebih daripada itu. Jika alasan memberi seperti itu, maka Tuhan akan kecewa, maka Tuhan akan murka. Karena pemberian yang berkenan kepada Tuhan adalah pemberian yang didasarkan, yang didasari karena kasih, bukan maksud-maksud tertentu, bukan maksud-maksud terselubung. Saudara-saudari, kasih adalah suatu tindakan, bukan omongan, bukan slogan. Dia harus dibuktikan, dia harus nyata, sehingga sebagaimana yang dikatakan, dunia akan tahu bahwa kita adalah murid-muridnya apabila kita melakukan, apabila kita saling mengasihi. Jika kita mengasihi sesama kita, maka mari kita memberi. Mari kita memperdulikan orang lain, orang yang layak kita bantu, orang yang layak kita berikan perhatian. Tidak harus besar, sekecil apapun itu, jika engkau benar-benar mengasihi, maka itu akan menjadi berkat bagi kehidupan sesamamu. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini, apa yang akan terjadi esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun yang akan datang. Karena itu, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan dalam hidup ini, mari kita berbuat baik. Mari kita menolong sesama kita. Mari kita mewujudkan kasih yang sudah kita terima dari Kristus. Kristus mengasihi kita supaya kita mengasihi sesama kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.